aku tuh gengsian banget, dan kalau aku suka sama cowok pun, aku tuh sangat in denial. Jadi selalu mikir, enggak, gue nggak suka sama dia, enggak, apa enggak, gue nggak suka. Padahal di Sampai hati, aku dia ya, sama dia. gue suka, cuma aku Terus, terus meyakinkan bahwa enggak, gue nggak suka, karena aku tuh ya, sangat takut aja gitu, takut ya. dia nggak suka balik sama gue gitu kan. Hai friends, manapun teman-teman berada, senang banget aku Michael bisa ketemu dengan teman-teman semuanya dalam YouTube channel aku. Dan pada hari ini kita akan ada special talk bersama nanti teman-teman jangan tanya dulu, nanti kita akan sama-sama sambut gitu ya. Dan hari ini bersama dengan saya seorang singer tentunya, seorang apa lagi ya, seorang model mungkin ya kan, terus Mungkin apa ya. lagi, seorang influencer ya kan. Dan tanpa basa-basi lagi kita mau sambut the one and only Agatha Chelsea. Yeay, Yeay! semuanya. How are you? I'm good. I'm good. Okay. Lumayan stres mau ujian, tapi senang Wow. banget karena abis rilis EP gitu. Oh iya, ini akan kita bicarakan ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya kegiatan kamu nih. Kegiatan kamu selama ini ngapain aja sih? Selama ini, kuliah pastinya. Kuliah Terus online ya? online, betul, kuliah. Terus aku juga promo EP sih. Promo mungkin nggak begitu, cuman lebih ke promo online, interview sama media-media, dan yang pastinya Wow. nyiapin. Udah lama sih nyiapin EP-nya, jadi makanya senang banget akhirnya bisa rilis gitu. Wow, awesome. Oke, mau nanya-nanya nih sama kamu tentang seputar Love Letters EP ini. Mau nanya-nanya nih ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh dong. Ya, oke. Mau nanya begini, how was perjalanan kamu? Gimana ya? Gimana cerita pembuatan dari EP ini? Maksudnya ya dari kamunya sendiri, gimana perjalanan cerita dari kamu buat EP ini sampai kemarin dirilis? Sebenarnya aku nulis lagu ini tuh bener-bener gak ada tujuan mau dirilis, gak ada tujuan mau bikin EP dan gimana tuh gak ada awalnya. Karena bener-bener semuanya apa ya iseng-iseng aja awalnya. Iseng-iseng nulis lagu di dorm waktu aku lagi di Melbourne. Oh ya. Dan tiba-tiba jadi satu lagu, terus seru juga ya songwriting. Terus aku coba lagu kedua, lagu ketiga, dan tanpa disadari pas aku sampai lagu ketiga yang aku tulis, itu jadi nyambung ceritanya. Dan aku kepikiran kayak, apa bikin project ini kali ya, yang kayak lagunya berhubungan gitu. Dan yaudah akhirnya nulis lagi, aku kasih ke produser aku, dan mereka ternyata suka, dan mau jadiin itu EP gitu, mau dijadiin project EP. Wow. Oke. Gitu. Jadi semua lagu yang di dalam EP kamu itu kamu yang tulis? Semua aku yang tulis, betul. Oke, it's awesome. Begini, bagaimana kamu bisa terinspirasi? Maksudnya begini, kamu dapat inspirasi nulis lagu itu dari mana gitu? Ya kan kamu kan nulisnya, kamu itu cerita sebelumnya, kamu tuh tulisnya di dorm gitu kan. Nah, kamu dapat inspirasi dari mana sih? Aduh. Ini tantangan buat kamu nih, masalahnya kan kalau kita udah menuangkan sebuah pikiran pasti tau lah inspirasinya dari mana gitu ya. Nah, coba kamu ceritain deh. Ya. Inspirasinya jujur, ini kan lagu-lagu cinta remaja lah ya, dari yang naksir-naksiran sampai falling in love, terus ada LDR lah, terus bermasalah sama restu orang tua, sampai akhirnya harus pisah segala macam. Itu tuh menurut aku permasalahan yang dialamin sama banyak remaja gitu loh. Ya jujur aja kalau ditanya ada pengalaman pribadi gak? Unsur pengalaman pribadi pastinya ada lah ya, karena namanya nulis gak mungkin gak ada pengalaman, gak mungkin gak ada touch itu gitu. Pasti ada personal touch-nya dari pengalaman pribadi gitu. Jadi
bisa dibilang agak-agak memberikan apa ya, ibaratnya orang-orang bisa ngelihat kehidupan personal aku, sisi lain dari aku yang selama ini nggak pernah aku kasih lihat gitu. Karena kan aku jujur aja aku jarang banget kan, kayak aku tuh tipikal orang yang nggak mau mendiskusikan soal cinta, yang nggak pengen kehidupan personal aku tuh diumbar ke publik dan apa ya, baru kali ini aku menunjukkan orang-orang sisi lain dari aku melalui EP aku gitu. Wow, itu juga bagus ya. Ini cerita tentang cinta remaja tapi kamu sendiri udah bukan remaja lagi gitu, Cel ya. Aku pengennya remaja terus sih. Aku namanya 16 pokoknya. Jadi orang tua deh kayaknya. wah ya kayaknya seperti itu lah ya. Aku namanya Gitu lah 16. ya. Jadi gini, Cel. Jadi ceritanya tentang kisah cinta remaja gitu ya. Tapi padahal dari personal kamunya dari pas kamu mungkin sekolah gitu kayaknya ya. Kayaknya ya. Oke. Pas sekolah apa tuh? Pas zaman kamu masih pas zaman kamu remaja kali itu. Ya. Nah, Ya bisa dibilang begitu. gini, aku mau nanya lagi boleh? Mau nanya lagi. Gini. Ya. Bagaimana proses? Tadi kan perjalanan kan sudah perjalanan. Sekarang prosesnya. Proses pembuatan EP ini sampai berapa lama? Aku nulis lagu-lagu itu September 2019. Oh, udah lama banget juga. kan. Jadi lagu pertama tuh aku tulis September 2019. Terus lagu kedua itu kalau nggak salah November. Dan aku paling aktif di bulan Desember 2019. Aku tulis sisa lagu itu Desember 2019. Gak tau kenapa lagi ngalir aja. Dan iya nulisnya waktu itu aku mayoritas waktu aku di Melbourne sih. Di Melbourne. Dan aku kirim-kiriman aja lewat voice note gitu sama produser lagunya. Oke. Aku kayak kirim-kiriman, terus mereka kayak enak juga lagunya, cobain deh bikin aransemennya 1 lagu. Terus lagu kedua sampai akhirnya jadi 5 lagu gitu. Jadi ceritanya mohon maaf nih, kamu yang buat lagunya, kamu yang buat liriknya, tapi yang arranging itu produser kamu. Yang arrange itu ya, jadi ya, betul. Jadi sampai kemarin kamu rilis itu, jadi semua yang arranging itu produser kamu ya? Yang arrange itu iya produser aku, tapi emang aku di sana cukup ini aja sih, kayak aku dulu kan aku lagu-lagu sebelumnya benar-benar yang ngatur dari label ya, jadi ya musiknya aransemennya ke sini ke situ, aku cuma jadi seseorang yang memberikan perspektif aja gitu. Sedangkan kali ini aku benar-benar aku yang bilang ke produser aku pengen aransemennya referensinya kayak gini, aku pengen instrumennya apa aja, aku pengen bangun feel-nya gimana dari setiap lagu, jadi makanya lebih merasa jadi lebih karya aku, bener-bener aku aja sih, karena bener-bener sesuai sama yang aku mau gitu. Wow, luar biasa. Luar biasa, ini kerjasama yang bagus ya antara songwriter dengan arranger, ini bagus juga ya. Oke, aku bakal pelajarin ya. Mohon maaf nih Cel ya. Oke, aku mau nanya lagi nih Cel. Apa yang menjadi suka dukanya kamu ketika kamu menjalani namanya proses pembuatan EP ini sampai akhirnya apa ya istilahnya ya, ekspektasi kamu maksudnya apa yang kamu ekspektasikannya itu nggak dirilis tuh akhirnya jadi dirilis. Apa yang menjadi suka dan duka kamu? Sukanya benar-benar semua aku yang tulis gitu. Semua aku yang kerjain. Jadi benar-benar aku merasa ini karya aku banget gitu loh. Yang selama ini mungkin belum pernah aku ada kesempatan untuk melakukan itu. Karena kan aku dari penyanyi cilik kan. Jadi dari awalnya cuman kak aku gini dong, kak gini dong. Terus nyanyi lagu yang dikasih sama label, dikasih sama manajemen. Baru kali ini aku benar-benar bisa bilang kayak, enggak, aku maunya kayak gini. Ini tulisan aku pengennya begini-begini. Jadi konsep itu semua dari aku. Jadi itu seneng banget sih. Jadi ada kepuasan secara pribadi aja, itu satu. Tapi yang jadi mungkin kesulitan PR adalah karena saking semuanya segala sendiri, jadi independen banget. Jadi aku bener-bener deg-degan banget untuk kemarin mau rilis, karena aku nggak tahu orang bakal suka apa enggak. Orang akan melihat sisi lain dari aku yang mungkin nggak pernah aku kasih lihat sebelumnya. Aku tahu respon orang gimana gitu. Dan
emang bener sih, aku pengen berkarya sesuai sama yang aku mau aja, sesuai sama dari hati aku, karena pasti kalau tulis dari hati, semua orang juga bisa lihat gitu kan. Tapi di sisi lain pun ada perasaan deg-degan, perasaan takut mengecewakan orang-orang yang dengerin lagu aku lah, takut gak sesuai sama apa yang mereka ekspektasikan. Jadi makanya agak deg-degan juga, dan semua pressure itu jadinya dari aku, karena semuanya aku yang buat gitu. Wow, keren juga nih ya. Prosesnya juga awesome gitu. Oke, Cel, apa maksudnya begini? Kamu pernah rasa apa ya? Yang namanya kan ini kan apa ya, songwritingnya itu kan yang kamu yang buat gitu ya. Apa kamu merasa ragu sama lagu yang kamu tulis? Merasa nggak sih? Aduh, aku tuh ragu banget. Wow. Iya, aku ragu banget. Dan sebenarnya aku tuh anaknya dari aku, I think SMP lah, udah mulai seneng nulis lagu sebenarnya. Cuman nggak pernah ada yang beres, dan aku ngerasa selalu setiap tengah-tengah, gila ini jelek banget, udah deh nggak usah, selalu gitu. Nggak pernah pede. Dan even aku ngirimin lagu aku pun demonya ke ke arrangernya pun aku malu banget sebenarnya, karena aku ngerasa aduh emang bagus ya, emang ini sesuai, emang ini memenuhi standar gitu. Jadi jujur deg-degan banget dan ngerasa aduh kayaknya kurang bagus deh, kayaknya begini, kayaknya begitu, sampai akhirnya mereka denger dan mereka bilang kayak, hah ini kenapa harus merasa malu, kenapa harus merasa ragu gitu, karena mereka merasa bisa buat jadi beneran lagu loh, bisa dirilis gitu. Dan selama ini pun kan aku pengen banget bikin lagu sendiri kan, dan kali ini aku bisa punya keberanian dan punya percaya diri lah, rasa percaya diri untuk merilis lagu aku sendiri gitu. Ya. Tapi setelah kamu mengalami yang namanya keraguan demi keraguan dalam lagu yang kamu tulis, apa yang membuat kamu kembali lagi bersemangat? Membuat kamu maksudnya bangkit lagi, kamu punya power untuk apa ya, menyalurkan karya tulis yang kamu tulis sehingga akhirnya udah dirilis kemarin. Support system sih. Awalnya yang waktu itu terdekat adalah teman-teman kuliah kan. Teman-teman kuliah, aku iseng banget kayak, dengerin dong, gue bikin lagu nih, gitu. Nyanyiin. Dan mereka kayak, hah, gila harus beneran dibikin lagu, catchy banget katanya. Jadi ada tuh perasaan kayak, apa beneran bisa ya? Tapi ragu lagi. Terus ragu lagi, kasih denger ke orang tua, kirimin. Dan orang tua aku tuh sangat jujur sebenarnya. Jadi mereka tuh pas aku pertama kali kasih dengar, mereka kayak ya lumayan sih, tapi kurang ini, tapi kurang itu gitu. Dan dari omongan mereka itu jadinya ada lagi perasaan aduh gimana ya, gak pede nih. Tapi mereka juga tetap dukung, tetap kayak ayo lanjutin lagi, pasti bisa. Jadinya tetap lanjutin lagi. Terus yang paling titik kuncinya bikin aku pede adalah aku kirim ke produser-produser itu. Jadi mereka tuh kebetulan emang aku udah kenal dari dulu, udah kenal lama, dan mereka pun tahu aku dari kecil, jadi mereka tahu pertumbuhan aku, dan mereka denger, mereka kayak, gila Chelsea bisa bikin lagu, jadi kayak ayo lanjutin gitu. Jadi makanya paling kuncinya dari mereka sih, karena mereka yang tahu aku banget kan, dan mereka bilang kayak, gila sih Chel, kamu harus rilis, gak boleh nggak dirilis gitu. Ya sampai akhirnya kamu lega gitu ya. Akhirnya kayak agak tenang, tapi tetap aja aku tuh orangnya saya nggak pede. Aku tuh sangat tidak pede sebenarnya. Sangat gampang insecure, FYI. Jadi udah diyakinin segimana yakin pun aku masih nggak pede sebenarnya. Gitu. Kayak karena udah rilis pun kalau ada orang yang kayak gila, EP lu enak banget, gue suka. Pasti aku kayak, masa sih, thank you, tapi masih yang kayak nggak percaya gitu. Soalnya aku tuh segak pede itu sebenarnya gitu. Yeah. I will tell you something, one thing. How is your feeling? Gimana rasanya kamu ketika kemarin EP kamu sudah diumumkan bahwa EP Love Letters ini udah dirilis? How is your feeling? Aku nggak bisa tidur. Beneran, aku tuh biasanya tidur tuh kayak, ya tidur aja gitu kan. Aku tuh gampang banget tidur, jadi nempel dikit tuh molor gitu. Tapi kemarin aku nggak bisa tidur, kayak aku bener-bener di kasur
kanan kiri, cek HP lagi, cek HP, cek jam gitu. Sampai udah jam 12 rilis, aku kayak kepo gitu lihat-liatin di Apple Music gimana responnya, di Spotify masuk playlist apa aja, sedegan itu gitu. Dan ternyata, wah langsung tuh aku di chat sama manajer aku kayak gila Cel, gak gila sih dia ngomong kayak dia ngasih foto lagu aku masuk playlist ini Puncak Lansemen. Wow. Hai. Jadi aku kayak kaget juga. Iya, makanya itu di mana? Di platform mana itu? Itu di Spotify. Oh ya, Spotify. Jadi emang seneng banget sih karena kerasa gitu progresnya dari single pertama masuk playlist apa sampai terus-terusan nambah terus. Jadi ya berarti responnya lumayan baik gitu. Jadi seneng aja sih. Seneng aja. Oke. Cel, apakah mini album ini bakal ada CD-nya? Lagi-lagi aku berhayal. Menghayal soal apa nih by the way, Cel? Jangan sampai pikiranku jadi traveling nih by the way. Pengen banget sih sebenarnya, pengen banget bikin rilis CD-nya, CD fisik gitu. Cuman saat ini masih bentuk digital dulu. Selain CD juga aku pengen banget kalau bisa vinyl gitu kan kayak wah lebih gimana lagi. Cuman aku mungkin kalau vinyl terlalu ribet kali ya karena aku sendiri aja nggak punya playernya. Cuman pengen. Udah lama ya kalau vinyl ya? Iya lumayan lama. Cuman ya aku pengen sih bikin CD-nya. Didoain aja semoga bisa ada CD fisiknya bisa dijual. Dan yang pastinya kalau CD fisik pengennya desainnya juga yang gemes-gemes gitu, say. Jadi doain aja. Di antara lagu-lagu yang ada di EP kamu yang sekarang, mana yang paling kamu suka? Aku paling suka agak susah, tapi aku suka banget Good to Me. Wow. Good to Me tuh my favorite track kayaknya di antara semua di EP ini karena aku suka banget sama musik-musik yang agak-agak musikal. Kalau kalian perhatiin aku kayak ngomong gitu, kayak ngobrol sama papa aku ceritanya. Dan jujur liriknya itu mayoritas semua dari conversation aku sama papa aku. Jadi dari kita ngobrol itu dijadiin lirik gitu. Jadi makanya berasa personal banget dan berasa deket banget sama hati aku. Soalnya emang itu bener-bener diinspirasi dari obrolan aku gitu sama papa aku. So I like that one the most. Tapi aku juga suka When We're Older karena itu yang pertama ya, When We're Older ya. Move on. Aku rasa itu lagu move on aku banget. Gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang sebenarnya susah ikhlas, tapi aku berusaha keras untuk ikhlas gitu. Dan ini tuh mengingatkan aku banget untuk aku supaya aku bisa ikhlas dan percayain aja bahwa kalau emang udah ditakdirkan pasti akan berjalan sesuai sama takdir gitu. Jadi karena aku orangnya sebenarnya nggak panikan kalau nggak sesuai sama apa yang aku mau tuh aku sedih gitu. Jadi lagu ini menenangkan aku bahwa apa yang meant to be bakalan ketemu lagi. Jadi lagu move on aku banget gitu. Cel, mulai lagi. Apa tuh? Setelah nulis lagu sendiri, ada niatan nggak kamu buat nulis buku atau semacamnya sendiri gitu? Kamu nulis buku atau nulis your own biography dan yang lain-lain, ada nggak niatan kamu? Aku tuh cinta banget sama buku. Jadi aku kayaknya salah satu dari bucket list aku tuh untuk bisa nulis buku gitu. Wow. Itu buku. Aku pengennya buku yang puisi gitu sih, kayak poetry atau mungkin lebih ke fiction, pengen banget. Jadi mimpi aku sih sebenarnya, aku pengen banget. Cuman saat ini, jujur aku nulis lagu pun terinspirasi banget dari account Loving Living Learning, yaitu account puisi-puisi aku gitu. Jadi your second account, right? Second account ya. Okay. Jadi aku rasa setiap tulisan tuh saling berkaitan gitu. Dan makanya doain aja, pengen banget sih bisa nulis buku, pengen banget bisa karena menurut aku kata-kata tuh sangat magic gitu, sangat ajaib karena kata-kata dan melodi sebenarnya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan tapi kita nggak bisa
sampaikan secara verbal tuh bisa disampaikan lewat tulisan gitu. Jadi makanya doain aja semoga bisa gitu. Ya. Aha. Nah, ini Cal gini. Yes. Urutan lagu yang kamu tulis apakah sama dengan urutan maksudnya urutan lagu-lagu yang ada di dalam EP kamu? Sebagian besar sama, tapi ada satu yang beda aja sih. Jadi aku nulis tuh pertama Three Little Words, kedua 11-11, ketiga yang aku tulis 3000 Miles dulu. Baru abis itu Good to Me dan terakhir When We're Older gitu. Jadi semuanya aku tulis pas aku 17 tahun, kecuali When We're Older. When We're Older tuh aku tulis 1 hari setelah aku ulang tahun ke-18 gitu. Dan idenya tuh dari orang-orang yang pada ngucapin kayak selamat ulang tahun ya, semakin tua, semakin kan tua gitu kan. Jadi keingetan, wah older, jadi berandai-andai aja. Suatu saat nanti kalau udah dewasa gimana gitu. Wow. Love Letters itu menceritakan tentang apa? Love Letters, mungkin filosofi sedikit dari judulnya ya Love Letters. Kenapa Love Letters? Love Letters itu kan surat cinta ya. Dan aduh aku malu ngomongnya. Tapi jangan malu gitulah, by the way. Jangan malu. Masih ada muka aku juga nih. Tapi aku seneng banget ngumpulin surat cinta. Wow. Seneng nulisnya, seneng dapetnya, seneng bacanya. Seneng dari siapa tuh? Aduh. Ini by the way ya, FYI aja buat informasi kalian. Semua surat yang pernah dikirimin sama Chelsea Edik itu nggak ada yang aku buang. Semuanya aku simpan. Mantap, kasih tepuk tangan dulu. Asik. Karena aku tuh secinta itu sama surat gitu. Jadi kalau kalian ketemu aku in person, tolong kasih aku surat. Karena aku seneng banget bacanya gitu. Dan aku sort of kayak ngambil ide itu surat cinta karena emang hobi juga. Ngumpulin dan baca dan bikin. Akhirnya aku bikin EP, surat cinta deh, judulnya Love Letters, karena lagu-lagu aku ini tuh ibaratnya kayak surat cinta yang aku tulis buat para pendengar gitu. Jadi itu kenapa namanya Love Letters. Dan kalau menceritakan tentang apa, pretty straightforward, tentang cinta sih. Itu tentang cinta pertama sebenarnya, cinta masih malu-malu, masih gak diizinin orang tua awalnya. Ya aku rasa kita semua pasti pernah ngerasain ya, naksir-naksiran gitu. Nasir malu-malu kucing gitu ya. Malu-malu gengsi gitu. Gitu. Jadi Three Little Words tuh ceritanya tentang malu-malu gengsi. Terus 11 gila beneran jatuh cinta gitu kan. Terus To Me gak diizinin. 3000 Miles LDR dan terakhirnya sampai When We're Older. Dan When We're Older itu jadi lagu yang menandakan jadi simbol pendewasaan dari seorang Agatha Chelsea gitu cinta. Baru tahu ini ya. Ternyata selama ini seorang Chelsea, wah merasakannya namanya jatuh cinta, wah nggak nyangka. Selama ini kan nggak pernah ada yang tahu kan. Biasanya aku sangat-sangat rahasia, tapi kali ini karena udah jadi lagunya ya udahlah, jujur aja. Wherever will be lah ya. Ya udahlah. Ya. Apakah setelah kamu rilis mini album, apakah kamu bakal rilis single dengan bahasa Indonesia, maybe dengan tulisan karya kamu? Maybe. Sebenarnya aku udah dikasih beberapa, jadi beberapa penulis ada yang mau kerja sama aku, gitu. Jadi udah ini draftnya, tapi masih pilih-pilih karena aku karya pengennya yang bener-bener dari hati, karena udah ngerasain sekarang yang bener-bener aku, jadi pengen nextnya juga bener-bener aku gitu kan. Tapi mungkin next project. Sebenarnya Love Letters tuh jadi special project sih pakai bahasa Inggris. Mungkin nextnya bakal bisa lagi. Jadi doain aja yang terbaik aja sih karena pengen setiap lagu-lagu aku ke depannya itu benar-benar menggambarkan aku. Ya. Ini ya, karena kan kamu sudah rilis juga di YouTube beberapa MV. Menurut pengalaman kamu, syuting MV yang paling terlama itu MV apa? Terlama ya? Paling lama. Ini dari aku dulu banget nih. Ya, enggak, yang di yang di EP ini. Oh, kalau EP ini itu sebenarnya aku gini, yang kan aku ada 5 lagu. Yang When We're Older tuh aku 1 hari di Melbourne, udah kan.
Satu Terus hari doang Melbourne. hari doang. Wow. Saat ini itu benar-benar dibikin dalam waktu 2 hari, percaya nggak? Wow. Nggak 3 hari deh. 4 MV 3 hari, secepat itu. Karena semuanya adegan dan aku beruntung banget sih. Pasangan aku di MV kan Brian Andrew kan. Yeah. Dan Brian tuh jago banget aktingnya. Brian tuh jago banget dan kita tuh bisa lagi bercanda-bercanda aja pun dapet shotnya gitu. Jadi kayak gemes juga sampai akhirnya dimasukin ke MV. Jadi bener-bener kita skrip dari yang awalnya skrip kayak gimana tuh kita lari dari skrip. Soalnya udah dapet dari secara naturalnya aja dan harus all props to Brian sih. Brian emang bagus banget aktingnya gitu dan dia mendalami banget gitu. Wow. Nanti diriku seutuhnya, kau sahabat terbaik, you're my best friend forever, you and I best friend forever, you are my best friend forever, you and I best friend forever, you are my best friend forever. Wey, mantap. Lagu legend itu. Lagu paling legend se-Indonesia. Selama kamu ngerasa jatuh cinta atau suka sama orang ya berdasarkan pada lagu ini ya, have you ever confess your feeling atau bahkan tujuan lagunya untuk confess that feeling? Aku kalau confess secara ngomong atau chat atau gimana pun, aku nggak pernah. Karena aku orangnya, aku tuh sangat gak mau ngomong duluan. Karena aku tuh gengsi parah. Jadi aku tuh gengsian banget. Dan kalau aku suka sama cowok pun, aku tuh sangat in denial. Jadi selalu mikir, enggak, gue gak suka sama dia. Enggak, gue gak suka. Padahal di hati, aku dia sama dia. Ya, gue suka. Cuma aku terus meyakinkan bahwa enggak, gue gak suka. Karena aku tuh sangat takut aja gitu. Takutnya gak suka balik sama gue gitu kan. Jadi makanya, udah deh aku tetap, kalau confess my feelings tuh gak pernah. Cuman kalau ngode itu lumayan. Jadi lagu Three Little Words sebenarnya. Itu aku sih karena aku tiap kali naksir sama cowok, aku tuh selalu diem-diem, nggak pernah berani make a move. Tapi dalam hati aku pengen dia nyamperin aku dan ngomong sama aku, make a move duluan gitu. Tapi kalau misalnya cowoknya udah make a move, dia udah duluan sama aku, udah ngomong sama aku gak tahu mau ngomong apa, dan aku pemalu banget. Jadi aku kayak, aku selalu gak berani tatap mata, lebih yang, tau gak sih tipikal yang gengsi-gengsi gitu, tapi malu-malu, sebenarnya pengen, sebenarnya suka gitu. Jadi, kayak Three Little Words lah gitu, dimana kalau aku suka sama siapapun itu, gak mau ngomong duluan, tapi aku berharap dia ngomong sama aku. Padahal aku tidak memberikan tidak menunjukkan perasaan aku sama sekali sama dia gitu. Tapi aku pengen dia tahu, kan agak-agak aneh ya. Cuman aku rasa itu relatable banget karena pasti banyak di sini yang naksir sama orang tapi nggak mau ngomong, berharap dia duluan yang ngomong kan. Kayak pasti banyak. Jadi itu sih, aku tipikal yang begitu. Jadi ya kalau ngode pun ngodenya tipis-tipis, kadang-kadang nggak mau ngode tapi pengennya dia ngerti, nggak mau ngomong tapi pengen dia ngerti. Itu aku banget gitu. Ya. Lu mau apa kan? Kamu mau mengungkapkan that feeling melalui lagu itu bagus banget, Cel. Aduh, aku itu kayak ya belajar dari kamu sih. How was I will kelas banget. Ku rasa cinta di seberang sana, walau tak hati mata, cukup rasa yang ku rasa. Biar hati yang bicara, sesungguhnya cinta mendengar, walau tak terucap di tata, cukup rasa yang bicara antara kita. Say. Cinta. Ini zaman-zamannya kamu pakai kacamata di film. Iya, bener banget. Bella, gimana kabar kamu? Asik. Three Little Words about your EP.
Words about my EP. Yeah. Okay. Come on. Let's think about the words about your EP. Aku mungkin bilang delicate. Soalnya ini lagunya adem-adem semua delicate. What? Terus personal. Okay. Dan yang ketiga, apa ya? And last what? Delicate, personal, and what? Is the last? What? What? I think it's love. This song semua lagu tentang love, so it's love, delicate, and personal. Wow, so awesome. And last, I want to tell you something. Pesan untuk teman-teman yang saat ini mau mencoba untuk berkarya dalam hal musik. Ya, seperti yang kamu lewati sampai akhirnya EP Love Letters dari kamu itu sudah rilis. Nah, pesan buat teman-teman semuanya yang masih mencoba untuk berkarya lewat musik yang akan mereka salurkan. Jujur aku sendiri pun bukan expert soal ini gitu, karena aku juga masih baru kali ini aku benar-benar berani mengeluarkan karya yang benar-benar aku kan. Jadi aku juga jujur aja masih banyak belajar. Cuman mungkin buat kita sama-sama pejuang yang ingin berkarya di musik, rasanya akan beda banget ketika kita berkarya tuh sesuai sama yang kita mau dari hati kita gitu. Pasti orang-orang pun bisa melihat itu. Jadi gak usah pikirin, nanti bakal berapa banyak ya streamnya, bakal berapa banyak ya, how much money will I make from this song. Jangan pernah mikir gitu, karena gak akan ada yang tahu, gak bisa diprediksi, satu. Dan kedua, yang paling penting dari musik berkarya itu karyanya sesuai sama hati kamu gitu. Jadi jangan pernah mikirin orang bakal suka apa enggak, orang bakal ngomong apa. Biarkanlah mereka ngomong, kita berkarya aja, fokus, lakuin apa yang bikin hati kita bahagia. Gitu aja sih. Ini banget sih, aku pengen banget kan untuk dengerin dari awal sampai akhir, karena benar-benar aku storytelling dan cerita banget dari EP ini. Jadi it's gonna make more sense if you listen from the beginning up to the end. Dan kalau sampai akhir diulang lagi, dengerin aja terus lagu-lagu aku, Love Letters, dan ya ditunggu karya-karya aku yang selanjutnya. Wow, by the way, thank you Chel untuk sempat ngomong-ngomong sama aku. Dan by the way, kapan-kapan kalau misalnya Tuhan kendakin ya kita bikin project bareng kan, siapa tahu kan Chel. Bisa aja. Oke, boleh, nanti kontak-kontak aja di DM. Bisa aja. By the way, thank you Chelsea untuk bisa ngomong-ngomong bareng aku, dan juga untuk semua teman-teman yang nonton. Dan aku harap melalui karya selanjutnya ya kau bisa mengharumkan nama Indonesia dan yang lain-lain. Ya, I pray that aku berdoa yang terbaik buat kamu, dan aku yakin kamu pasti jadi yang terbaik. Kamu tuh hebat, Chel. You are great, Chel. You are great. By the way, thank you. By the way, ya aku doa aja sih nanti kalau misalnya ya Tuhan kasih kesempatan kita untuk project bareng, ya I don't know about that gitu kan. By the way, thank you sebenarnya Chel untuk kasih kesempatannya, and God bless you.